Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Sahrani dengan NIM 210404502054. Kelas C dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai empati. Untuk itu, yuk simak videonya. Nah, apa sih itu empati? Empati merupakan kemampuan individu untuk memahami keadaan orang lain, baik secara perasaan dan pikiran, dengan mengomunikasikan pikiran dan perasaannya tersebut kepada orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, empati merupakan kemampuan individu untuk menempatkan diri pada pikiran dan perasaan orang lain tanpa harus terlibat dalam perasaan maupun tanggapan orang tersebut. Komponen empati, yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan komponen yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa ilmuwan bahwa proses kognitif sangat berperan penting dalam proses empati. Nah, dalam komponen kognitif ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, differentiation of the self from others. Inti dari empati di sini adalah membagi respon emosional yang merefleksikan perasaan-perasaan orang lain sebagaimana perasaannya sendiri. Yang kedua yaitu the differentiation of emotional status. Kemampuan membedakan kondisi emosional orang lain merupakan prasyarat kognitif yang kedua, yaitu kemampuan membedakan kondisi saling mempengaruhi pada dua keahlian-keahlian kognitif, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengingat bentuk-bentuk emosi yang berbeda yang didasarkan pada kedua isyarat afektif dan situasional. Yang ketiga yaitu social referencing and emotional meaning. Tingkatan proses kognitif ini merujuk kepada penelitian Eisenberg dan koleganya pada tahun 1997. Mereka menyatakan bahwa referensi sosial mulai muncul pada tahun pertama usia anak. Yang keempat yaitu labeling different emotional states. Sehubungan dengan labeling pada kondisi-kondisi emosi dasar, telah ditemukan bahwa anak-anak pada usia 4 hingga 5 tahun memiliki keakuratan berpikir. Pada usia tersebut mereka sudah mulai membedakan atau memahami perbedaan-perbedaan ekspresi. Nah, yang kelima yaitu cognitive role taking ability. Di antara komponen-komponen yang telah disebutkan tadi, yang paling menggambarkan kemampuan empati kognitif adalah role taking ability, yaitu kemampuan menempatkan diri sendiri ke dalam situasi orang lain dalam rangka untuk mengetahui secara tepat pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan orang itu. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen afektif. Menurut definisi kontemporer, pada prinsipnya empati adalah pengalaman afektif vicarious emotional response, yaitu respon emosional yang seolah-olah terjadi pada diri sendiri, merupakan pusat dari pengalaman empati dan proses-proses empati kognitif untuk mendukung atau menuju pengalaman afektif. Nah, komponen yang ketiga yaitu komponen komunikatif. Beberapa teoretikus menambahkan komponen yang ini yaitu komunikatif. Munculnya komponen ini didasarkan pada asumsi awal bahwa komponen afektif dan kognitif akan tetap terpisah bila keduanya tidak terjalin komunikasi. Teoretikus lainnya mengatakan yang dimaksud dengan komponen komunikatif yaitu perilaku yang mengekspresikan perasaan-perasaan empatik. Aspek-aspek empati. Ada 6 aspek empati, yaitu yang pertama kemampuan untuk menyesuaikan atau menempatkan diri. Memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Yang kedua, kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, memengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Yang ketiga,
kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Yang kelima, perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Dan yang keenam yaitu kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengar, memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang berempati tinggi. Adapun ciri-ciri atau karakteristik orang yang berempati tinggi yaitu yang pertama, ikut merasakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi, mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Artinya, semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil orang merasa perasaan orang lain. Yang ketiga, peka terhadap bahasa isyarat karena emosi. Lebih sering diungkapkan bahwa bahasa isyarat ini berarti individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerik dan bahasa tubuh lainnya. Dan yang keempat yaitu mengambil peran atau role taking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya dan lebih lanjut individu akan bereaksi terhadap syarat-syarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Nah, selanjutnya seperti apa sih contoh sikap empati yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu ketika teman sedang bersedih karena hal tertentu, maka kita datang dan berusaha untuk menghiburnya. Yang kedua, membantu dan ikut menyelesaikan masalah teman jika membutuhkan, tetapi bukan dalam konteks buruk. Yang ketiga, ketika kita mendengar adanya berita duka dari salah satu teman kita yang saudaranya meninggal dunia, maka kita akan menyampaikan rasa bela sungkawa kita sekaligus melayat ke rumah duka. Yang keempat, ketika ada teman yang sedang sakit, maka kita akan datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia butuhkan. Yang kelima, jika ada tetangga kita yang sedang sakit dan terbaring lemah, maka kita akan membantu merawatnya karena ikut merasakan penderitaannya dan merasa iba. Yang keenam, ketika kita melihat dan mendengar ada saudara-saudara kita yang berada di luar daerah tempat kita tinggal mengalami musibah seperti bencana alam, maka masyarakat datang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan baik yang bersifat materi maupun non-materi seperti tenaga dan juga doa. Masyarakat juga ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang tertimpa musibah seperti kehilangan harta benda, kehilangan sanak saudara dan lain sebagainya. Ketujuh, ketika kita melihat anak-anak terlantar jalanan, maka kita berempati dengan mendirikan rumah singgah untuk anak jalanan. Selanjutnya, memberi pelatihan keterampilan kepada pengemis karena kita merasa iba dan ikut berempati atas nasibnya yang susah dalam ekonomi. Yang kesembilan, mengumpulkan sumbangan sukarela dari teman-teman atau sekantor untuk diberikan kepada keluarga teman yang sedang sakit. Dan yang terakhir seperti contohnya seseorang yang lemah hingga sakit sangat membutuhkan keberadaan orang lain. Kita akan terasa sangat berharga keberadaan dan fungsinya di saat orang lain sangat membutuhkan. Itulah tadi beberapa contoh sikap empati yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh lainnya. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai empati. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.